Hari ini saudaraku, bagi saya secara pribadi it's a special day. Bagaimana tidak saudaraku, kita memperingati satu hari 2000 years ago, 2000 tahun yang lalu, your Savior died for you. Juru selamatmu mati bagi engkau. Itu sebabnya hari ini saudaraku, saya akan membagikan satu firman Tuhan yang akan saya beri judul Miracle on the Cross. Mujizat di atas kayu salib. Bolehkah saya bagikan satu fakta ini, saudara? Never miss this one. The God that you worship, He is the maestro of healing. Dia ahlinya membuat mujizat, dia ahlinya menyembuhkan. He is the miracle working God yang pernah hidup dan berjalan di tengah-tengah kita 2000 tahun yang lalu. Everywhere He goes, kemanapun tidak dia pergi saudaraku, miracle happen just like that. Mujizat terjadi begitu saja dimanapun dia melangkahkan kakinya. 3,5 tahun waktu pelayanannya yang singkat saudaraku. Tapi tidak ada hari tanpa mujizat Pak yang dia kerjakan. Maafkan saya Pak. Not that I'm not impressed with the miracles. Semua mujizat yang Yesus kerjakan dahsyat Bu. Kalau saudara baca satu persatu daftar dari mujizat yang Yesus kerjakan, tulisan dari mujizat yang Yesus kerjakan Bu, I'm so amazed. Tapi apa yang membuat saya lebih impress? It's not the miracle itself. Tahukah saudara apa yang dia kerjakan yang sampai dengan detik hari ini Bu, membuat saya tetap berdiri di depan? Not the miracle. Yang setiap kali saya membaca saudaraku dan membuat saya selalu sulit untuk menahan tidak menangis saudaraku. Dari apa? Satu pribadi ini dari Yesus saudaraku. Tahukah saudara? He simply cares for you. Dia tidak mengerjakan mujizat Pak for the sake of miracle itself. Satu kali dia melayani di sebuah rumah. Dari seorang yang bernama Petrus. Salah satu dari murid Yesus. Alkitab mencatat di rumah itu tinggallah seorang wanita yang adalah ibu mertua Petrus. Yang tidak diketahui semua orang pada saat itu. Ibu mertua Petrus terbaring sakit di kamarnya. Nobody knows. Dan yang saya baca di dalam Alkitab Bu. Alkitab tidak menulis pada saat itu Petrus datang kepada Yesus dan berkata, tolong doakan ibu mertuaku. No. Alkitab bahkan tidak mencatat saudaraku, ibu mertua Petrus itu datang kepada Yesus dan meminta, Yesus doakan aku. No. Tapi tahukah saudara? Come on, He is Jesus. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi saudaraku. Bahkan kalau boleh saya katakan Pak, KKR yang dia adakan every single day itself itu saja sudah melelahkan Bu. I know it. Saya tahu bagaimana lelahnya saudaraku. Gak jarang kalau hari Senin saudara, saya kadang susah sekali rasanya mau bangun itu seluruh badan capek. I know how tiring it is. Tapi despite semua hal itu, and nobody ask him. Yesus masuk ke kamar ibu mertua Petrus dan dia berkata, ibu, engkau sembuh. Satu hari saudaraku, Yesus berjumpa dengan seorang anak muda. Anak muda ini baru selesai menjala. Dalam semua keletihannya, dia baru saja pulang saudaraku. Dan apakah dia dapatkan hasil? No. Pernahkah saudara mengalami dalam hidup saudara kau bekerja, tapi yang kau hasilkan zero? How tiring it is. Capek loh saudaraku. Orang kerja keras gak takut saudara, kita orang itu kalau kerja keras kita berani. Tapi kerja keras dan tidak menghasilkan apa-apa, itu yang di hati ini gimana sih Bu?
Hari itu dari jauh, nobody cares. Tidak ada satu orang pun yang memperhatikan bagaimana Petrus membasuh jalannya dan zero fish. Ikan tidak satu pun yang dia tangkap, saudaraku. Mungkin kalau saat itu Pak Petrus bisa bicara, dia kepingin nangis. Tapi karena dia seorang nelayan. Berapa banyak dari kita pun sekarang kalau kita lihat anak kecil yang cowok mau nangis, kita bilang anak cowok mah gak nangis. Betul, saudaraku? Pada saat itu mungkin di dalam hati Petrus itu sudah mau teriak. Kenapa? Dia sudah berusaha semalam-malaman. Tapi pagi hari itu dia membasuh jalannya dengan tidak satu ikan pun dia tangkap. Yang membuat saya takjub, saudaraku, not the miracles. Tapi yang membuat saya takjub adalah when nobody sees him. Dari jauh Yesus melihat kehancuran hati Petrus itu. Yesus mendekat. Dan dia berkata, anakku Petrus, yuk. Maukah kau kali ini berjalan bersama dengan aku sekali lagi? Saudara, dia bukan saja peduli dengan engkau. Dia ada bersama dengan engkau di sampingmu di saat engkau pikir tidak ada seorang pun yang mau menemani engkau. He walks with you step by step. Ketika Petrus mendapati ditebarkannya jalannya sekali lagi, it amazed me. Bagaimana dia membuat seorang yang gagal, dia ubahkan from zero to hero. Dari yang bukan siapa-siapa, dia ubah begitu saja menjadi seorang pahlawan. Masih ingatkah saudara? Seorang pria muda, saudaraku, yang saya percaya tadinya seorang yang gagah, perkasa, seorang yang mungkin punya potensi yang begitu banyak. Tapi pada saat Yesus bertemu, dia adalah seorang pria muda yang gila, saudara. Tidak ada orang yang berani mendekati dia. Jangan-jangan mendekati. Alih-alih mendekati, mereka semua menjauh. Yang ada, saudara, kalau bisa, orang yang satu ini disingkirkan saja. Kenapa? He is dangerous. Even to the society, dia berbahaya, saudaraku. Semua orang menjauhi pria ini, saudara. Tapi Yesus bahkan tidak takut. Yang dianggap sampah oleh masyarakat, saudaraku. Tahukah saudara apa yang membuat saya selalu takjub dengan mujizat yang dia kerjakan? Semua mujizat yang dia kerjakan dalam hidupmu di tailor made. Dia membuatnya sesuai dan persis seperti yang kau butuhkan. He tailor made it. Dia dekati pria ini. Orang yang sudah kerasukan setan ini, dia hanya berkata, pergilah. Sejak dari hari itu, pria ini mendapatkan kembali masa depannya yang sudah hilang. Saya tidak tahu dengan kondisimu, saudaraku, hari ini. It seems everybody is okay. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa, saya melihat orang-orang yang ganteng dan keren di tempat ini. Tapi yang saya tahu, dia melihat jauh ke dalam hatimu. Dia melihat di saat kau menangis, dia melihat apa yang kau butuhkan, dia melihat apa yang kau teriakkan. Bahkan hal yang paling kecil dia tidak lewatkan. Saudaraku, masih ingat kisah bagaimana Yesus berkhotbah di depan 5.000 orang, belum termasuk yang wanita dan anak-anak, saudaraku. Nobody cares for them. Murid-muridnya bahkan gak peduli, Bu. Yesus berkata, beri mereka makan. Murid-muridnya gak tahu apa yang harus dilakukan. Bukan mereka gak mau menolong. They simply don't know what to do. Pernahkah di dalam kehidupanmu, Pak, engkau berharap orang yang paling dekat dengan engkau yang menolong engkau? Engkau berharap setidaknya pemimpinmu masih peduli terhadap engkau. Kau berharap orang yang engkau percaya, orang yang kau hormati, mereka yang mempedulikan engkau. Tapi dengar baik-baik, kadang ada di dalam kehidupan kita, saudaraku, bukan karena mereka tidak mau menolong, tapi mereka juga terbatas. Berapa banyak dari tempat ini yang saudara setuju dengan saya bahwa manusia terbatas dan manusia masih bisa mengecewakan. Tapi dengar baik, hari ini kau punya Tuhan. His name
is the maestro of healing. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Bukan hanya dia mau menolong saudara dengar baik. Hari itu dia ambil 5 roti 2 ikan. Bukan hanya dia mau menolong saudara dengar. Saya ingin membawa kabar baik. Dia sanggup dan bisa menolong saudara. Oh, saya tidak mendengar tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. He is the maestro of healing, saudaraku. Itu sebabnya hari ini apapun keadaanmu, pesan firman Tuhan pada siang hari ini. Genggam tangannya. Pegang erat-erat, saudaraku. Because as long as you walk with him, every day is miracle. Sebagian dari orang bertanya kepada saya, Pastor, kenapa akhir-akhir ini gereja kita menekankan pada mujizat? Kita bicarakan mujizat terus. Apakah gereja ini sudah mulai berubah mengejar mujizat? No, saudaraku, no. Kita tidak pernah mengajar jemaat untuk mengejar mujizat. Yang mengerti katakan amin, Bu. Bolehkah saya berkata, saudaraku, sesederhana ketika Yesus ditinggikan, ketika dia hadir, namanya adalah maestronya mujizat. Tidak bisa tidak, mujizat pasti terjadi kapanpun dia datang. Oh, yang mengerti, yang mengerti, aminnya dong. Gereja keluarga Allah, aminnya yang paling dahsyat buat maestro mujizat itu. Ketika dia datang begitu saja, saudaraku, things just happen. And by the way, 3,5 tahun pelayanannya yang singkat, saudaraku, tidak ada hari tanpa mujizat. Alkitab sampai mencatat. Kau buka, saudaraku, Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-25, kita lihat. Yohanes sampai mencatat, saudara, boleh dibaca bersama-sama 2-3. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika semua itu harus ditulis satu persatu, maka apa, saudaraku? Agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Tahukah saudara? Alkitabmu, kisah tentang Yesus adalah the number 1 bestseller sampai dengan detik hari ini yang terjual dengan kopi paling banyak di dunia. Bolehkah saya berdoa, saudaraku? Ini yang jadi doa saya atas gereja keluarga Allah. Ini yang jadi doa saya atas gereja keluarga Allah. Mujizat yang terjadi di tengah-tengah saudara, kalau itu ditulis tidak akan cukup buku manapun untuk bisa menulisnya. And it starts with you. Dimulai dari saudara. Hari ini, saudaraku, pegang tangannya erat-erat. Pegang tangannya kencang-kencang. Karena sang pembuat mujizat ini belum berhenti mengerjakan mujizat. Karena sang pembuat mujizat ini masih terus bekerja di tengah-tengah saudara. Sayangnya, saudara, despite semua yang Yesus lakukan, saudaraku, saya tidak sedang berbicara tentang some kind of preacher, saudara. Saya sedang berbicara tentang the very Jesus himself. Tapi tetap saja tuh, saudaraku, di zamannya banyak orang tetap tidak percaya. Ini bukan pendeta somewhere, saudaraku. It's the very own Jesus. Tapi selalu saja ada orang-orang yang somehow melihat semua mujizat yang Yesus kerjakan. Mereka bukan bersuka cita, mereka marah, mereka tidak suka dengan semuanya itu. Dan mereka berusaha untuk menyingkirkan Yesus. Kita buka ayatnya. Kita lihat, saudaraku, Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 46-47. Siapa mereka ini? Boleh baca sama-sama yuk? Boleh ya? Dengan suara keras ya, 2-3. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. 47 dengan suara keras. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang mereka katakan? Apakah yang harus kita berbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Mereka boleh tidak suka dengan yang Yesus kerjakan,
Tapi satu hal yang tidak bisa mereka hindarkan saudaraku, mereka mengakui banyak mujizat yang terjadi. Orang boleh tidak suka apa yang terjadi di tengah-tengah kita, tapi dengar baik, buat mereka tidak bisa tidak harus mengakui bahwa yes, di tempat ini mujizat demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat terus terjadi. Tahukah saudara? Apa yang direka-rekakan manusia untuk kejahatan? Yes, bagi mereka, target mereka, tangkap Yesus, siksa dia, bunuh Yesus. Dan itu berhasil, Pak. Indeed, Jesus died on the cross. Tapi yang tidak mereka ketahui, apa yang dimaksudkan untuk kejahatan Tuhan sanggup ubahkan menjadi kebaikan ketika dia kerjakan mujizatnya dalam hidupmu. Orang lain boleh meniatkan yang jahat atas hidup saudara. Dia sanggup ubahkan itu menjadi kebaikan. Sebab Roma 8:28 berkata apa? Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi saudara di tempat ini. Orang-orang yang mengasihi dia. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini? Hari itu ya saudaraku, Yesus mati di atas kayu salib. Tapi kabar baiknya, sejak dari kematian Yesus itu, justru kematian Yesus membuka pintu mujizat yang jauh lebih besar, yang tidak bisa dibendung kuasa manapun. Sejak dari hari itu Alkitab berkata, barang siapa memiliki nama, dia harus tunduk kepada satu nama. Namanya adalah Yesus Kristus. Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang tahu bahwa dia punya 1001 cara untuk membuat engkau menang? Hari ini saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat what happened on the cross. Apa yang terjadi di atas kayu salib itu? Mujizat apa yang adalah hakmu? Kalau kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui bahwa Dia Tuhan dalam kehidupanmu. Yang pertama saudaraku, dengan cepat yang pertama, mujizat kesembuhan. Alkitab mengatakan hari itu saudaraku, sebab oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Sebagian dari saudara ketika saya katakan ini, mungkin saudara berpikir, pastor, mujizat yang mana yang Yesus lakukan ketika dia ada di atas kayu salib? Bahkan kalau kita jujur ngomong saudaraku, kelihatannya bukannya yang butuh mujizat itu Yesus. He cannot do anything, dia hanya berdiri di atas kayu salib. Penjahat yang ada di sebelah kanannya berkata, kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu sendiri. Mujizat apa dia lakukan di atas kayu salib? Boleh kita buka saudara, kita lihat Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat 4-5. Yang sudah ketemu, katakan amin. Depan media belum ada saudaraku. Ayo buka Alkitabnya. Yesaya 53 ayat 4-5, media boleh dibantu. Boleh kita baca dengan suara keras 2-3. Tetapi sesungguhnya apa? Penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi apa saudaraku? Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Bersama dengan suara keras 2-3. Dan jangan lihat kiri kanan, tutup matamu saudaraku, terima dengan iman. Oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Saat ini terima dengan iman, oleh bilurnya engkau sudah sembuh. Sering kali saudara kita berpikir, pastor, kenyataannya masih ada tuh benjolannya, batuknya juga masih tuh, demamnya belum hilang tuh. Halo, bolehkah saya berkata sesuatu saudaraku? Ada beda antara percaya dengan setuju. Saya ulang ya.
Kalau saudara setuju, saya katakan oleh bilur Yesus engkau sembuh. Semua di sini katakan amin. Tapi apakah berkata amin that means you believe? Belum tentu. Kau boleh berkata amin, setelah pulang kau pegang lagi benjolannya dan kau berkata, ih mana, belum sembuh kok. Yang mengerti katakan amin. Ada perbedaan antara percaya dengan setuju. Tapi dengar baik hari ini saudaraku. Di mata Tuhan dengar baik. Oleh bilurnya engkau sudah sembuh. Dan itu tidak peduli saudaraku apakah kenyataannya benjolan itu masih ada atau tidak. Apakah kenyataannya engkau bisa berdiri atau tidak. Apakah kenyataannya batuk itu masih ada atau tidak. Saudara. Enggak peduli saudara. Mari saya ajak saudara untuk melihat. Seringkali yang dipakai iblis untuk menggoyahkan kita apa saudaraku? 5 panca indera kita sendiri. Betul? Begitu kita rasakan, masih loh. Begitu kita pegang, masih loh. Begitu mata kita melihat, masih loh. Tapi bukankah hukum dari panca indera saudaraku? Kalau saya tanya kepada saudara di tempat ini, tadi pagi saya tanya, kira-kira tempat ini kalau saya matikan saudara, semua saya gelapkan, sama sekali gelap. Saya memegang sesuatu di tangan saya, dan di belakang saya nyalakan kipas angin. Dan ternyata yang ada di tangan saya adalah kopi saudaraku. Saya genggam biji-biji kopi saudaraku. Saya nyalakan kipas angin. Kipas angin itu bertiup ke arah hidung saudara. Saudara bisa mencium apa yang saudara cium? Bau kopi. Pertanyaan saya, apakah tanganmu menyentuh bahwa ada kopi? No. Apakah mata saudara melihat bahwa ada kopi? No. Hanya oleh satu kesaksian panca indramu, yaitu panca indera penciumanmu, maka dianggap sah. Yang mengerti katakan amin. Kalau katakan, saya menyentuh keyboard ini saudaraku dengan mata yang tertutup. Dan keyboard ini dimatikan. Dengan mata yang tertutup saya menyentuh. Tapi saya tidak mendengar suara apapun. Saya tidak mencium bau apapun. Saya hanya bisa menggunakan indera perasa saya. Dan saya tahu bahwa ada keyboard di sini. Saya bertanya, matamu tidak bisa melihat bahwa ada keyboard. Telingamu tidak bisa mendengar suara keyboard. Tapi cukup dengan satu panca indera, yaitu sentuhan, maka dikatakan sah bahwa ada keyboard. Bolehkah saya berkata kepada saudara hari ini, kau bukan punya 5 panca indera, kau punya panca indera yang ke-6. Namanya adalah iman. Sekali imanmu berkata engkau sembuh, mau telingamu tidak mendengar, matamu tidak melihatnya, kau belum bisa merasakan, maka sah engkau sembuh. Hari ini dengar baik saudaraku. Di mata Bapamu yang di surga, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia terima 39 cambukan saudaraku. Kenapa tidak Yesus langsung disalib saja? Do you know why? Karena nubuatan Yesaya berkata, oleh bilurnya engkau sembuh. Hari itu Pak, Yesus menyediakan tubuhnya. Disalib saja sudah sakit Pak. Tapi kenapa dia harus melalui 39 kali cambukan itu? What for? Karena Tuhan yang kau sembah, dia menyediakan dirinya untuk memenuhi setiap nubuatan nabi-nabi yang sudah tertulis saudaraku. Hari itu dia undergo 39 kali cambukan. Dan saudara tahu cambukan orang Roma tidak seperti cambuk biasa. Media boleh dimunculkan? Jenis cambuk yang digunakan oleh orang Roma untuk mencambuk Yesus saudaraku. Itu adalah cambuk yang khusus. Media boleh dimunculkan? Jenis cambuk yang dipakai saudaraku adalah cambuk yang di bagian ujungnya itu terdapat biji semacam metal saudaraku. Yang dibuat khusus, secara khusus ada duri-durinya saudara. Sekali dia diayunkan dengan sangat cepat saudaraku, bagian metal yang memiliki duri-duri kecil itu saudara, dia akan masuk ke dalam daging Yesus. Saudara bayangkan saja, ketika cambuk ini ditarik saudaraku, pretty sure
Bukan hanya daging saudaraku yang terkoyak, tapi harus saya katakan darah itu kalau dengan bahasa saya saudaraku itu muncrat keluar semuanya saudaraku. Dan dia bertahan 39 kali cambukan, dia selesaikan sampai akhir. Kalau ada di antara saudara hari ini yang saudara berpikir untuk menyerah, I did too. Saya pun juga. Just yesterday, baru saja kemarin saudaraku. Saya tahu setiap kali saya berkhotbah saudaraku tentang kesembuhan. Apapun yang saya khotbahkan, saya pernah sharingkan ini. Kemarin minggu saya ceritakan kepada saudara. Apa yang saya khotbahkan saudaraku, sering kali saya harus mengalaminya terlebih dulu. Ini ada Bu Farida, betul ya Bu ya? Hal yang paling menyenangkan dari menjadi seorang pengkhotbah, kita yang lebih dulu mengalami saudaraku. Baru saja kemarin malam, dalam semua persiapan saya saudaraku, tiba-tiba anak saya Jessica, out of nowhere, gak ada apa-apa, semuanya baik-baik saudara. Minggu yang lalu saya ceritakan kepada saudara, out of nowhere, anak saya yang pertama Jane, anak saya yang kedua, Pak Jonathan sendiri gak pernah saya melihat sebelumnya seperti itu. Out of nowhere tiba-tiba di tengah ada di mall saudaraku, keluar dari lift, tiba-tiba Pak Jonathan itu seperti kehilangan penglihatan, saudara. Dia hanya bisa berkata, Yesus, Yesus, tiba-tiba penglihatannya kembali. Tapi begitu dia keluar dari lift, saudara, tidak bisa ditahan, saudara, dia muntah begitu saja. Anak saya yang pertama sama Jane, saudaraku, minggu yang kemarin, tepat seperti ini sebelum saya berkhotbah. Tiba-tiba, saudaraku, di sini ada ibu-ibu yang punya anak yang masih kecil. Bu, gimana sih rasanya kalau lihat anak seperti itu? Kalau bisa ngomong ya saudaraku, lebih baik kita yang sakit daripada anak kita. Yang mengerti katakan amin. Anak saya baru usia 3 tahun saudaraku, dalam kurun waktu jam 8 malam sampai jam 1 pagi saudaraku. Dia muntah lebih dari 15-20 kali saudara. Saudara pernah muntah yang sampai gak ada lagi yang dimuntahkan? Setiap apa yang masuk ke mulut keluar, saudara tahu rasanya saudaraku? Gimana rasanya jadi ibu yang harus berkata kepada anakmu, ketika anak saya ini mau menangis, saudaraku, saya bentak anak saya katakan jangan menangis. Karena saya tahu semakin dia menangis akan semakin parah, saudaraku. Saya katakan kepada anak saya, jangan menangis. Yesus sembuhkan kamu. Anak saya yang kedua, saudaraku, tiba-tiba tengah malam, out of nowhere. Maaf, saudaraku, diare, saudara. Hitungan jam, dia diare itu sudah lebih dari 15 bahkan 20 kali. Badannya sudah lemes seperti sayur, saudara. Belum berhenti, saudara, itu minggu lalu. Dan Tuhan ajak saya untuk mengalami semuanya itu. Minggu ini, saudara, kemarin malam anak saya yang pertama. Hari ini harusnya dia berangkat ibadah padang. Tapi saya katakan, udah kamu ikut ibadah saja. Tiba-tiba kemarin malam naik panasnya, saudaraku. Bukan hanya dia saja, saya, saudara. Sejak dari hari Minggu saya berkhotbah, kondisi saya bukan semakin baik. Secara manusia saudaraku, kalau saya mau mengatakan kepada saudara, if I wanna give up, I give up. Kemarin itu posisi saya saudaraku, bahkan untuk saya berbicara itu sakit sekali tenggorokan saya saudara. Susah sekali untuk saya berbicara. Kondisi badan saya demam. Tapi tahukah saudara, apa yang membuat saya tetap berdiri hari ini di tempat ini? Saya masih ingat satu peristiwa ketika saya dibawa pergi ke Israel, saudaraku. Waktu itu Pak Obaja menjelaskan titik-titik di mana Yesus terjatuh ketika dia mengangkat kayu salibnya, saudaraku. Titik-titik di mana dia sudah hampir menyerah. Dia terjatuh, dia tidak punya tenaga lagi. Tapi tahukah saudara apa yang tidak pernah saya lupakan hari itu? Apa yang dikatakan oleh Pak Obaja pada saat dia mengajarkan itu, dia berkata, Yesusmu tidak berhenti, bahkan ketika dia sudah terjatuh, Yesusmu menyelesaikan sampai akhir di atas kayu salib. Tidak peduli berapa sakitnya itu, dia selesaikan. Sampai dia berkata, it is finished. Saya karena sudah menghadapi kayak gitu terus lama-lama saudaraku, saya jengkel juga. Saya katakan kepada iblis, mau apa lagi? Oke, ayo. Pernah saudara ngalami seperti itu? Saking sudah terus-menerus lama-lama jengkel juga, Bu. Saya katakan, ayo. Kamu mau apa? Mau bilang
bilang saya sakit, mau bilang saya demam, mau bilang saya nggak bisa bangun, silahkan, I don't care. Saya katakan saudaraku. Mau seperti apa juga kondisi saya, I don't care. Yang saya rasakan, yang saya lihat, yang saya alami, semuanya tidak mendukung saya. Tapi saya berkata kepada iblis saat itu, besok pagi lihat ya. Kamu lihat baik-baik. Dengan kedua matamu, aku akan tetap berdiri di atas mimbar ini dan menceritakan kabar baik tentang betapa dahsyatnya Tuhan kita. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tahukah saudara apa yang terjadi? Pagi tadi saya bangun saudara. Demam saya sudah hilang. Kalau boleh saya ngomong saudaraku, ini saya ngomong sama sekali nggak ada rasa sakit sama sekali. Iman adalah panca indera keenam yang memiliki hak sah yang sama dengan 5 panca indera yang lain. Hari ini kalau ada di tempat ini yang melihat kondisi dan keadaanmu tidak seperti yang Tuhan janjikan atas hidupmu, saya tantang saudara di tempat ini, bangkit imanmu. Sebab firman Tuhan berkata, oleh bilurnya engkau sembuh. Yes, maka engkau sudah sembuh. Yohanes 20 ayat 29 saudaraku. Kita lihat Yohanes 20 ayatnya yang ke-29. Multimedia boleh bantu saya, boleh dikeluarkan. Saya sangat senang sekali dalam bahasa Inggrisnya saudaraku. Yohanes 20 ayatnya yang ke-29 boleh multimedia. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Semua orang sukanya gitu. Lihat dulu baru percaya. Dipegang dulu udah gak ada baru percaya kalau sembuh. Tapi lihat apa yang Yesus katakan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bahasa Inggrisnya multimedia boleh dikeluarkan. They that have not seen yet have believed. Halo? Apa yang tidak bisa kau lihat saat ini? Yang belum bisa kau lihat saat ini? Saya tantang setiap umat percaya di tempat ini. Saudara adalah orang-orang terpilih yang have not seen yet have believed. Tidak melihat tapi tidak membuat engkau mempertanyakan Tuhanmu. Tidak melihat tapi tidak membuat engkau mundur dari Tuhanmu. Tidak melihat tapi tidak membuat engkau kendor imanmu. Tidak melihat but kalau itu saudara boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Yang kedua saudaraku, mujizat apa yang dia kerjakan di atas kayu salib? Yang kedua, dia mengubah kutuk jadi berkat. Galatia 3 pasalnya yang ketiga yang ke-13 sampai 14 kita buka. Kita baca sama-sama ya, 2-3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis apa saudaraku? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sampai di situ dulu saudara. Tahukah saudara, bagi kita orang Kristen, saudara jalan. Di sini siapa yang pakai kalung salib? Saudara kalau pakai kalung salib, bagi saudara apa yang saudara rasakan? Bangga dong ya. Itu identitas kita sebagai orang Kristen, betul saudaraku? Tapi tahukah saudara, di Israel saudaraku, di tanah perjanjian, salib itu justru artinya kutuk saudara. Pastor Obaja saudaraku, pernah berjumpa dengan salah satu rabi yang memberikan souvenir dalam bentuk salib saudaraku. Tapi ketika salib itu, Pastor Obaja katakan, saya akan bawakan yang sama untuk beliau saudaraku, maaf saudaraku. Bagi mereka, it's a big no-no. Tahukah saudara kenapa? Karena salib bagi orang Yahudi adalah kutuk, saudara. Penjahat yang matinya sampai di atas kayu salib, itu the worst dari yang terburuk, saudaraku. The worst of the worst. Tapi hari ini, kenapa Yesus memilih kayu salib? Bukan tanpa sebab. Kita lihat ayat berikutnya. Kenapa dia memilih kayu salib? Ayat yang selanjutnya 14 saudaraku. Yesus Kristus telah membuat ini supaya apa? Di dalam dia
berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu, yang tadinya bukan hak saudara. Salib mengubah kutuk atas hidupmu jadi berkat. Yes. Dia gantikan itu jadi berkat, saudaraku. Pertanyaannya, kutuk itu munculnya dalam bentuk apa sih, saudaraku? Pernah gak saudara ngalami gak tahu gimana kerja, apapun yang kau kerjakan gagal aja terus? Udah usaha bukan gak kerja, tapi gagal aja. Pak Jonathan tuh pernah berdoa, saudaraku, buat satu keluarga di kota Jogja. Percaya gak percaya, saudaraku? Satu keturunan semua, Pak, dari kakeknya, neneknya, sampai ke anak-anak, cucu-cucunya, Pak. Itu selalu semuanya punya masalah mata. Minusnya itu bisa sampai di atas 10, Pak. Dan itu semua loh, saudaraku. Bukan hanya minusnya sampai begitu tinggi, yang lebih parahnya lagi, itu retinanya sampai lepas, saudara. Loh, tapi itu terjadi, saudara, beneran. Itu satu keluarga, itu ada saja di dalam runut keluarga itu, seperti itu semua. Saya pernah sendiri berjumpa, saudaraku, ngalami konseling dari salah satu keluarga, saudaraku, dia bercerita. Lain keturunan dari keluarga ini entah gimana, saudara, selalu aja selingkuh, saudara. Cerai, selingkuh, cerai, selingkuh, cerai, selingkuh, saudara. Itu yang saya katakan sebagai kutuk, saudaraku. Tapi hari ini apa yang Yesus mau lakukan? Coba kita lihat ayatnya yang ke-16. Lukas 13, ayatnya yang ke-16. Saya bacakan buat saudara. Bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Posisimu sebagai keturunan Abraham, saudaraku, membuat engkau berhak atas kesembuhan dalam kehidupanmu. Posisimu sebagai keturunan Abraham membuat engkau berhak atas berkat dalam hidupmu. Posisimu sebagai keturunan Abraham membalikkan yang tadinya kegagalan jadi keberhasilan. Dan di atas kayu salib dia kerjakan semuanya itu. Yang terakhir, yang ketiga. Boleh saya panggil pemain musik maju ke depan? Apa yang dia kerjakan yang ketiga? The greatest miracle ever, saudaraku, di atas kayu salib adalah mujizat keselamatan. Adakah di tempat ini saudara yang belum menerima keselamatan? Halo? Never too late. Dua orang di sisi kanan dan kiri Yesus. Saya yakin saudara kalau sampai mereka disalib, Bu, gak mungkin maling jemuran. Yang mengerti katakan amin? Oke, saudaraku, bukan maling ayam, saudaraku. That's the worst of the worst. Tapi yang sangat disayangkan, saudaraku, sama-sama mereka berbuat kesalahan. Satu orang berkata kepada Yesus, kalau engkau betul anak Allah, lepaskan dirimu sendiri. Tapi satu orang hari itu, saudaraku, yang sudah ada di antrian neraka, bisa dikatakan hitungan waktu, dia sudah jatuh. Pasti, saudaraku, hukumnya sudah pasti, tidak bisa tidak dia pasti masuk neraka. Tapi hari itu dia berbalik kepada Yesus dan berkata, ingatlah aku pada saat engkau menjadi raja. Saya berdoa, tidak ada satupun orang di tempat ini yang hari ini mengeraskan hatinya. Kalau ada di antara saudara yang belum menerima Yesus, ataupun engkau sudah lama undur dari dia, saudaraku, hari ini saya sebagai seorang hamba Tuhan menawarkan kepada saudara, ada satu jaminan keselamatan, namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Amazingly, yang terjadi ketika kau terima Yesus, saudaraku, dua hal. Yang pertama, dia tinggal bersama dengan engkau. Adakah saudara di tempat ini yang bahkan engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, tapi kau tidak menyadari Jehovah Shalom tinggal dalam hidupmu? Ada di sini yang hidupmu terus dicekam ketakutan? Ada di sini yang kau hidup terus dikejar-kejar, tidak ada damai sejahtera?
Ingat baik, ketika kau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Jehovah Shalom, dia tinggal bersama dengan engkau. Kalau Jehovah Shalom tinggal di dalam dirimu, yang ada Pak adalah damai sejahtera. Klaim itu dalam hidupmu, saudaraku. Kalau yang terus mengejar dalam hidupmu adalah ketakutan, saudara, katakan iblis, engkau tidak bisa curi ketakutan dalam diriku. Engkau tidak bisa curi damai sejahtera dalam hatiku. Jehovah Shalom bertahta dalam hatiku. Tahukah saudara bahwa Jehovah Rafa, Allah Sang Penyembuh, tinggal dalam hidup saudara? Kalau Jehovah Rafa, saudara menyadari yang satu ini, Jehovah Rafa tinggal dalam diri saudara, tidak bisa tidak, yang sakit harus sembuh. Oh yes. Dan tahukah saudara namanya adalah El Shaddai? Saudara tahu apa itu El Shaddai? Dengar baik, dia tidak pernah membiarkan engkau yatim dan piatu. Sama seperti seorang ibu yang menggendong anaknya di pelukannya, itulah dia bagi saudara. Dia gendong engkau di titik di mana kau merasa tidak ada seorang pun yang ada bersama engkau. Dia ada menggendong engkau sampai kau menyelesaikannya di garis finish nantinya. Dan yang kedua saudara, ketika dia bersama dengan engkau, apa yang dia lakukan? Dia ubah nerakamu menjadi surga. Doa saya sejak dari hari ini, tidak ada satupun yang hidupnya di bumi seperti di neraka. Tapi sementara kau di bumi, surga ada dalam hidupmu. Minggu ini saudaraku, tanpa terasa, besok hari Minggu tepatnya, kita akan masuk pada doa puasa 40 hari. Yang bersemangat katakan amin. Lihat kiri kananmu senggol, ayo doa puasa 40 hari. Kayaknya pada ragu-ragu saudara. Mau kasih salam, aduh sesama biskota dilarang saling mendahului katanya saudaraku. 40 hari. Boleh saya share sedikit kepada saudara? Why is it? Kenapa saya menantang untuk kita berdoa puasa 40 hari saudaraku? Saya takjub. Karena anak saya yang kedua, beberapa waktu yang lalu saudaraku Gaby, anak saya juga Jessica, mereka sudah mulai bertumbuh saudaraku. Beberapa waktu yang lalu Gaby bertanya kepada saya, Mami katanya, when is the fasting time? Saya kaget saudaraku. Memangnya kenapa? Dia berkata, bukan saya yang meminta saudaraku, dan itu membuat saya bersuka cita. Dia berkata, I wanna try katanya. Sejak dia ikut Samuel Moment saudaraku, dia berubah begitu rupa saudaraku. Kerinduannya untuk mencari Tuhan. Bagi saudara nanti yang anak-anaknya di usia 9-15 tahun yang belum ikut Samuel Moment saudaraku, pastikan tahun depan ketika retreat itu diadakan lagi, ikutkan anak saudara. Saya melihat perubahan dalam hidup anak-anak saya saudaraku setelah mereka ikut Samuel Moment. Gaby ini meminta kepada saya, Mami boleh nggak saya ikut? Saya masih kecil katanya. Terus gimana puasanya? Saya katakan it's okay, kamu mau skip 1 meal, kamu mau skip 2 meal, it's okay. Saudaraku, kenapa kita melakukan seperti ini sudah di gereja keluarga Allah? Boleh saya share sedikit? Buat pendeta manapun saudaraku, saya nggak berbohong. Melihat gereja itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa, itu adalah sukacita tersendiri dalam hati kami. Tapi ada satu hal yang bagi saya saudaraku, saya tidak mengerjakan semua yang saya kerjakan hanya untuk melihat tempat ini penuh. Sounds weird, terdengar aneh mungkin saudaraku. Tapi sejak saya bertobat, saya tuh hanya minta kepada Tuhan ini saudaraku. Saya nggak punya keinginan yang lain selain daripada saya hanya ngomong sama Tuhan seperti yang saya sharingkan tadi saudara. Tuhan kalau kau bisa pakai kepalaku, pakai kepalaku. Kalau kau bisa pakai kakiku, pakai kakiku. Kalau kau bisa pakai mulutku, pakai mulutku. Jadi sejak saya bertobat saudaraku, yang saya inginkan lebih dari yang lain adalah kalau saya bisa membawa orang-orang untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi sama seperti saya jumpa dengan Yesus. Dan gak bisa tidak saudaraku, kalau saudara hanya jadi Kristen KTP saudaraku, kau hanya akan jadi orang Kristen yang siap-siap dibully iblis saudara. Kenapa? Sejak kau jadi orang Kristen, kau kibarkan bendera perang saudara. Orang Kristen yang sudah jadi orang Kristen tapi tidak
tidak hidup dalam roh sama dengan mengibarkan bendera perang tapi tidak pakai selengkap senjata perang. Itu sebabnya ada begitu banyak orang Kristen hidupnya terus-menerus dibuli iblis. Sangat menyedihkan saya betapa banyak orang Kristen bukannya ngusir iblis, ngusir setan, malah diusir setan. Sangat menyedihkan saya kalau saya jumpa dengan orang Kristen yang duduk bersama-sama, diminta sama pendetanya, Bu, doa ya. Aduh pastor, jangan saya. Kalau ditanya, loh memangnya udah jadi Kristen berapa tahun Bu? 20 tahun pastor. Halo? Doa saya setiap jemaat di tempat ini bertumbuh menjadi raksasa-raksasa rohaninya Tuhan. Yang mengerti katakan amin yang paling keras. Setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini bertumbuh menjadi raksasa-raksasa roh. Amin saudara. Senggol kiri kanan sekali lagi. Ayo doa puasa. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus.